Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai migrasi, di mana kita akan membahas analisa ukuran dan migrasi di Indonesia, khususnya yaitu migrasi antar provinsi dan migrasi antar kabupaten atau kota, serta migrasi antar kota dan migrasi internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Lutfianur dan rekan saya. Dan saya Salsabila Ramadhani. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu asal dan tujuan migran. Analisa migrasi menurut provinsi mampu untuk merekam wilayah asal maupun wilayah tujuan migran dari masing-masing provinsi. Teknisnya dengan melakukan tabulasi silang antara tempat lahir atau tempat tinggal 5 tahun yang lalu dengan tempat tinggal sekarang. Adapun ilustrasi dari migrasi antar kabupaten atau kota. Aduh, tunggu, sorry Lucia. Anu dulu, banyak ada orang menelpon. Aduh. Kenapa? Wait. Tunggu nah. Halo, assalamualaikum. Ya. Kuan mood kita di tak bisa mi? Lanjut Mi di ilustrasi. Iya. Kemudian, adapun ilustrasi dari migrasi antar kabupaten atau kota ialah Agus dan istrinya masing-masing berusia 30 tahun. Kedua pasangan ini memiliki seorang anak berumur 5 tahun. Keluarga ini pada tahun 2005 tinggal di Jakarta. Ketika sensus penduduk 2010 dilakukan, mereka sudah pindah ke Bojonggede, salah satu daerah pinggiran di wilayah Jabodetabek. Karena itu, mereka merupakan keluarga migran risan dari Jakarta ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agus dan istrinya merupakan contoh dari sekian banyaknya penduduk usia kerja yang menjadi migran. Kemudian demikian juga anak mereka yang berusia 5 tahun merupakan contoh migran berusia anak-anak yang dibawa serta oleh pasangan usia produktif tersebut. Karenanya angka migrasi pada usia anak-anak juga memperlihatkan pola yang tinggi yang merupakan cerminan dari pola migrasi orang tua mereka. Adapun pertanyaannya ialah andai kata keluarga Agus yang berasal dari Jakarta itu memang memiliki tempat tinggal di Bojonggede, Kabupaten Bogor, tetapi mereka juga masih memiliki rumah di Jakarta. Rumah yang di Bojonggede itu mereka tempati hanya pada saat-saat menjelang akhir pekan dan itu dilakukan secara rutin. Apakah keluarga Agus itu termasuk migran risan? Maka jawabannya itu ialah
Definisi migran dan non-migran sangat terkait dengan dimensi waktu dan dimensi tempat tinggal yang biasa ditempati. Dalam kasus keluarga Agus ini, kita harus mencari tahu dulu biasanya di mana keluarga tersebut bertempat tinggal, di Bojonggede kah atau di Jakarta. Karena keluarga ini hanya menempati rumah di Bojonggede hanya pada waktu-waktu tertentu saja dan tidak berniat tinggal di sana dalam waktu yang lebih lama. Sementara tempat tinggal yang biasanya ditempati adalah tetap di Jakarta. Maka keluarga Agus bukan termasuk migran recent. Keluarga ini hanya pelaku migran sekular. Jika keluarga ini pergi ke Bojonggede pada hari Sabtu, hari Sabtu kemudian pulang ke Jakarta Sabtu sore, maka keluarga ini termasuk pelaku migrasi ulang-alik. Dalam sensus penduduk dan survei kependudukan penetapan apakah seorang adalah atau bukan tergantung dari pernyataan tentang di mana biasanya mereka tinggal. Adapun indikator untuk memudahkan studi dan analisis tentang migrasi, maka digunakan beberapa pengertian tentang ukuran-ukuran yang digunakan dalam perhitungan migrasi antar kabupaten. Ukuran-ukuran tersebut adalah yang pertama, angka migrasi masuk yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 penduduk di suatu kabupaten tujuan dalam 1 tahun. Yang kedua ialah angka migrasi keluar yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar dari suatu kabupaten per 1.000 penduduk di kabupaten atau kota asal dalam 1 tahun. Dan yang ketiga ialah angka migrasi, yaitu selisih banyaknya migran masuk dan migran keluar dan dari suatu kabupaten per 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Selanjutnya, kegunaan. Ukuran-ukuran migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu kabupaten merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu kabupaten merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain, kabupaten ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Adapun kabupaten yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya biasanya memiliki angka migrasi neto yang positif. Artinya, jumlah penduduk yang masuk lebih banyak daripada jumlah penduduk yang keluar. Sedangkan kabupaten atau kota yang kurang disenangi oleh penduduknya akibat kelangkaan sumber daya misalnya, biasanya memiliki angka migrasi neto yang negatif, yang berarti jumlah penduduknya itu yang keluar lebih banyak daripada jumlah migran yang masuk. Adapun cara menghitungnya ialah migrasi masuk sama dengan jumlah penduduk yang masuk ke suatu kabupaten atau kota selama 1 periode pengamatan dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama dikali dengan konstan yaitu 1.000. Terus adapun migrasi yang keluar, cara hitungnya ialah jumlah penduduk yang keluar dari suatu kabupaten selama 1 periode pengamatan dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama dikali dengan 1.000. Terus adapun yang ketiga ialah migrasi neto. Itu jumlah penduduk, migrasi neto itu ialah jumlah penduduk yang masuk ke suatu kabupaten selama satu periode pengamatan dikurang dengan jumlah penduduk yang keluar dari suatu kabupaten selama 1 periode pengamatan dibagi dengan
jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama dikali dengan 1.000. Adapun catatannya ialah untuk mencari jumlah penduduk pada pertengahan suatu periode, misalnya dalam kurung waktu 2005 sampai 2010, digunakan perhitungan seperti mencari jumlah penduduk rata-rata dari 2 sensus atau survei. Untuk contoh periode 2005 sampai 2010 itu, jumlah penduduk pada pertengahan periode 2005 sampai 2010 adalah jumlah penduduk tahun 2005, ditambah dengan jumlah penduduk tahun 2010, kemudian dibagi 2. Selanjutnya, angka migrasi biasanya dihitung menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Indikator migrasi recent menurut kelompok umur disebut angka migrasi recent menurut kelompok umur yang dapat dihitung untuk laki-laki, perempuan, dan untuk laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkannya. Selanjutnya di sini berupa kelompok umur yang dimana migran masuk pada usia 5 sampai 9 tahun, ini termasuk migran keluar umur 5 sampai 9 tahun, dan ini untuk menghasilkan migran neto, hasil dari migran masuk itu dikurang dengan migran keluar. Hasilnya adalah minus 445. Sedangkan untuk menghasilkan penduduk tengah periode itu jumlah penduduk tahun 2005 pada umur kelompok usia 5 sampai 9 tahun dan jumlah penduduk pada usia 2010 pada usia 5 sampai 9 tahun itu ditambah lalu dibagi 2, maka didapatlah hasil dari penduduk tengah periode. Kemudian adapun ASNMR atau X-Specific Net Migration Rate, ini merupakan hasilnya. Dapat didapatkan dengan cara migrasi masuk itu dikurang dengan migrasi keluar dan dikali dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, kemudian dikali dengan 1.000. Kemudian didapatlah hasil ASNMR kelompok usia 5 sampai 9 tahun. Selanjutnya interpretasinya yaitu tabel 1 memperlihatkan jumlah migrasi recent masuk dan migrasi recent keluar baik menurut kelompok umur maupun secara keseluruhan dan dari Kabupaten Lombok Tengah. Terlihat pada tabel migrasi recent neto di kabupaten ini secara keseluruhan bernilai negatif yaitu minus 2,39 yang artinya selisih migran recent masuk dan migran recent keluar itu sebesar 2,39 per 1.000 penduduk di Lombok Tengah. Nilai negatif ini berarti lebih banyak migran yang keluar daripada yang masuk pada periode 2005 sampai 2010. Nilai yang sama juga terlihat pada hampir semua kelompok umur. Ini artinya lebih banyak penduduk yang keluar dari Kabupaten Lombok Tengah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Ini termasuk migran internal atau mungkin keluar ke luar negeri atau migran internasional dibandingkan penduduk yang masuk ke wilayah kabupaten ini selama periode 2005 sampai 2010. Selanjutnya yaitu jumlah migrasi keluar yang lebih banyak ini terutama pada kelompok umur muda, di mana anak-anak dan usia angkatan kerja. Untuk usia angkatan kerja biasanya mereka pergi ke luar negeri. Untuk kelompok yang lebih tua atau usia pensiun, tampaknya lebih banyak yang masuk ke Kabupaten Lombok itu dibandingkan mereka yang keluar. Tidak tertutup kemungkinan penduduk usia tua ini merupakan para migran kembali atau return migrants dari daerah lain
sehingga dapat dikatakan kalau kabupaten ini tidak terlalu menarik minat para penduduk usia produktif. Mereka lebih banyak yang keluar ke daerah-daerah lain atau untuk keluar negeri mencari kehidupan yang lebih baik. Karenanya, tidak mengherankan jika kabupaten ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim TKI, daerah pengirim TKI. Selanjutnya, jumlah migran yang masuk berdasarkan peristiwa migrasi selama kurun waktu tahun 2005 hingga 2010 karena dinamakan migran recent. Untuk menghasilkan angka migrasi atau migration rate, jumlah migrasi tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan selama periode 2005 sampai 2010. Angka migrasi ini dapat diperoleh dengan membagi jumlah migran recent pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode tersebut. Kemudian dikalikan dengan 1000. Pada penduduk pada kelompok usia 30 sampai 34 misalnya memiliki angka migrasi recent neto sebanyak minus 2,00179. Ini artinya di antara 1000 orang penduduk Lombok Tengah berusia 30 sampai 34 tahun terdapat lebih banyak yang pergi meninggalkan Lombok Tengah daripada yang masuk ke Kabupaten Lombok Tengah. Sebanyak 2 orang berusia 30 sampai 34 tahun dalam periode 2005 sampai 2004. Baik, selanjutnya kita masuk ke migrasi antar kota dan migrasi internasional. Baik, sebagai ilustrasi dari migrasi antar kota dan migrasi internasional, yaitu Yani tinggal di desa Lirik-Lirik, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Baru saja menyelesaikan sekolah SMA-nya. Rencana Yani ini mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun tidak mampu dalam biaya. Akhirnya, Yani ini memutuskan untuk mencoba mengadu nasib ke Jakarta. Di sana ia ternyata menjadi pelayan toko di salah satu supermarket di Jakarta. Pertanyaannya, dalam kasus ini, dalam kasus Yani ini, kira-kira apa yang menyebabkan ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta? Jawabannya yaitu, sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai faktor-faktor penyebab dari orang yang melakukan migrasi, dalam kasus Yani ini ada dua faktor utama yang menyebabkan Yani ini memutuskan untuk pindah ke Jakarta, yaitu faktor yang pertama yaitu faktor pendorong di mana dari daerah asal, dan yang kedua faktor penarik untuk daerah tujuan. Ditambah lagi, menurut Lee, pada tahun 1966 ini adanya faktor-faktor pribadi yang ada pada diri Yani tersebut. Faktor-faktor pendorong di antara lain yaitu ketidakadanya sumber daya yang dapat meningkatkan taraf hidup seperti ketiadaannya lapangan kerja yang memadai terutama untuk lulusan SMA. Selanjutnya itu sedangkan faktor penarik karena adanya harapan akan memperoleh kesempatan kerja di Jakarta dengan segala aktivitas di perkotaan. Pada sisi lain, secara pribadi Yani juga memiliki keinginan untuk meningkatkan taraf hidup bagi keluarganya yang tidak mampu, sehingga ia mampu bekerja apa saja di Jakarta meski sebenarnya tidak sesuai dengan ijazah yang dimilikinya. Baik, definisi dari migrasi desa kota adalah berpindahnya penduduk yang berasal dari suatu daerah yang bersifat pedesaan menuju daerah yang bersifat perkotaan. Perhitungan angka migrasi pedesaan ini ke kota jarang dilakukan, meski gejala ini banyak dijumpai di banyak negara berkembang. Namun demikian, tidak berarti bahwa perhitungan migrasi dari pedesaan ke perkotaan itu tidak bisa dilakukan. Sebenarnya, migrasi ini sama saja dengan migrasi antar kabupaten yang terdiri
yang terdiri atas beberapa kriteria, yaitu migrasi seumur hidup, migrasi risan 5 tahun, dan migrasi secara total. Selanjutnya, untuk melihat besaran migrasi yang berlangsung dalam jangka pendek atau 5 tahun terakhir, maka digunakan migrasi risan 5 tahun, di mana kita dapat melihat jika ada perbedaan karakteristik tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan karakteristik tempat tinggal sekarang pada saat pencacahan. Jika 5 tahun yang lalu seorang tinggal di daerah yang dikategorikan sebagai pedesaan dan pada waktu pencacahan ia tinggal di daerah yang dikategorikan sebagai perkotaan, maka ia termasuk migran dari perdesaan masuk ke perkotaan. Selanjutnya, angka migrasi dari perdesaan ke perkotaan itu dihitung dengan melihat presentasi migran yang masuk ke suatu wilayah tersebut yang berasal dari daerah pedesaan di wilayah lain. Kegunaan dari ini yaitu bermanfaat untuk melihat besaran migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Sejauh ini tidak ada data publikasi yang memperlihatkan jumlah migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Mengingat tidak ada informasi yang memperlihatkan karakteristik tersebut, apakah bersifat pedesaan atau perkotaan, sumber informasi yang menyediakan hanyalah data SUPAS pada tahun 1995. Selanjutnya, dengan diketahuinya jumlah migran dari pedesaan ke perkotaan, maka dapat dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan tersebut. Demikian juga perlu diketahui konsekuensi ditinggalkannya daerah-daerah pedesaan oleh para migran, terutama orang yang berusia produktif. Indikator ini juga bermanfaat untuk bahan masukan dalam perencanaan wilayah, terutama berkaitan dengan kesengajaan pedesaan perkotaan, di mana utamanya pada aspek ketenaga kerjaan, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, pendidikan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu cara menghitung indikator migran desa atau kota. Ini ditunjukkan oleh presentasi migran yang berasal dari pedesaan menuju perkotaan terhadap jumlah migran di perkotaan tersebut. Bisa kita hitung dengan cara persen migran RU sama dengan migran RU dibagi migran dari pedesaan ke perkotaan dibagi jumlah migran dari pedesaan ke perkotaan ditambah dengan jumlah migran dari perkotaan ke perkotaan dikali dengan 100. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh. Menurut data SUPAS 1995, migran masuk ke DKI Jakarta itu yang berasal dari pedesaan adalah 236.608 orang. Jumlah migran yang berasal dari daerah perkotaan dan pedesaan sebesar 357.934 orang. Maka persentase migran yang masuk ke DKI Jakarta yang berasal dari pedesaan adalah 66%. Migran dari pedesaan ke perkotaan ini sering membawa masalah, terutama permasalahan mengenai tempat tinggal, munculnya permukiman liar, pencurian listrik, perilaku pedesaan yang dibawa ke perkotaan seperti membuang sampah secara sembarangan, dan lain-lain. Selanjutnya akan saya persilahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Adapun interpretasinya ialah perhitungan di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar migran yang masuk ke DKI Jakarta selama kurun waktu 1990 sampai 1995 kebanyakan berasal dari pedesaan, yaitu 236
608 orang dari semua migran yang datang ke Jakarta, atau 66% dari semua migran yang ada di DKI Jakarta selama kurun waktu tertentu. Waktu tersebut. Adapun ilustrasi migrasi internasional ialah Aisyah yang lahir di Cianjur, Jawa Barat 24 tahun lalu, saat ini bekerja di salah satu rumah tangga di Jalan Kim Sang, Singapura. Ia digaji oleh majikannya sebesar $300 Singapura tiap bulannya. Dari gajinya itu ia sisihkan $250 untuk keperluan pribadi dan sisanya ia kirimkan ke kampung halamannya di Cianjur. Aisyah adalah salah satu pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sejak tahun 1995. Kemudian ilustrasi berikutnya ialah Ariflianto berumur 24 tahun, lulusan Fakultas Ilmu Komputer UI, saat ini bekerja di perusahaan komputer terkemuka di dunia, IBM, di Jakarta. Hampir sebulan sekali Arfianto mondar-mandir Jakarta Singapura karena urusan pekerjaannya. Seperti yang diketahui, perusahaan komputer IBM ini tidak hanya berada di Jakarta, melainkan juga ada di Singapura. Kemudian adapun pertanyaan dari diskusi ini ialah, dalam hal ini apakah Arfianto juga merupakan salah satu pelaku migran internasional? Jawabannya ialah, dalam migrasi menyatakan bahwa seorang dikatakan migran jika ia bertempat tinggal selama 6 bulan atau lebih di tempat tujuan, atau berniat bertempat tinggal di tempat tujuan selama 6 bulan atau lebih. Dalam kasus ini, jika Arfianto biasa bertempat tinggal di Jakarta dan tidak berniat untuk tinggal di Singapura dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih, maka ia hanya pelaku mobilitas non-permanen. Atau lebih spesifik lagi, Arfianto adalah pelaku migran sirkular karena ia tidak bermaksud tinggal di Singapura dalam jangka waktu yang lebih lama. Adapun definisinya ialah definisi migran internasional adalah migrasi yang melewati batas politik antara negara. Batas politik ini sangat dinamis, tergantung kepada konsentrasi politik global yang ada. Adapun contohnya ialah orang yang pergi ke Timor Leste pada saat ini dikatakan sebagai migran internasional. Padahal ketika Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, pelaku mobilitas tersebut tidak dikatakan sebagai migran internasional, melainkan migran internal. Seperti juga pada definisi migran internal, seorang dikatakan migran internasional jika ia tinggal di negara tujuan selama 6 bulan atau lebih, atau berniat tinggal 6 bulan atau lebih. Kemudian migran internasional adalah migran yang melewati batas politik antara negara. Batas politik ini sangat dinamis, tergantung kepada konstelasi politik global yang ada. Adapun contohnya ialah orang yang pergi ke Timor Leste pada saat ini dikatakan sebagai migran internasional. Padahal ketika Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, pelaku mobilitas tersebut tidak dikatakan sebagai migran internasional, melainkan adalah migran internal. Seperti juga pada definisi migran internal, seorang dikatakan migran internasional jika ia tinggal di negara tujuan selama 6 bulan atau lebih, atau berniat untuk tinggal 6 bulan atau lebih. Selanjutnya, adapun sumber data. Adapun sumber data secara umum, data mengenai migrasi internasional tidak selalu tersedia. Biasanya yang tersedia adalah data pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dari Departemen
dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Data ini pun belum mencerminkan jumlah pelaku migrasi internasional yang sesungguhnya, mengingat tidak semua pelaku migrasi internasional bertujuan untuk bekerja atau melaporkan diri. Banyak di antara mereka yang sekolah, ikut keluarga, bahkan yang bekerja menjadi tenaga ahli tidak seluler terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Adapun contohnya ialah menurut data penempatan tenaga kerja Indonesia dari Depnakertrans memperlihatkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri cenderung berfluktuasi sejak tahun 2001 hingga tahun 2004. Sebagian besar dari mereka umumnya pergi menuju Saudi Arabia dan Malaysia. Yang lainnya menuju ke Kuwait, Singapura, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Yordan. Data juga memperlihatkan mereka yang pergi ke luar negeri ini lebih besar sebagai pekerja migran informal daripada yang formal. Kondisi semacam ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kinerja dinas ketenagakerjaan ya atau dinas lain yang terkait dengan masalah ini, mulai dari pendataan, pembinaan, pemberangkatan, dan kepulangan para migran tenaga kerja. Kemudian data tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia menunjukkan jumlah migran yang masuk ke Indonesia dari berbagai negara. Sejak tahun 2001 hingga 2004, umumnya berjumlah 20.000 hingga 25.000 orang. Kebanyakan dari mereka berasal dari Jepang, Amerika, dan Australia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan atau video yang kelima mengenai analisa ukuran dan migrasi di Indonesia yang terkait dengan migrasi di Indonesia berdasarkan hasil penduduk pada tahun 2010. Pada sesi pertama akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Migrasi di Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 ini kurang mobilnya. Penduduk di Indonesia ini terlihat dari rendahnya persentase migran recent antar waktu serta kecenderungan yang menurun, yaitu 3,2% pada tahun 1990 menjadi 31% pada tahun 2000 dan 2,4% pada tahun 2010, di mana menurutnya presentasi migrasi recent ini bisa jadi tergantikan oleh semakin meningkatnya pola mobilitas yang lebih bersifat non-permanen. Selanjutnya yaitu kecenderungan semacam ini juga pernah dikemukakan secara hipotesis baik oleh Zensky pada tahun 71 maupun Skledon pada tahun 90 yang menyatakan bahwa adanya kesejajaran antara transisi vital atau transisi demografi, transisi mobilitas, dan transformasi ekonomi. Di dalam kesejajarannya itu, mobilitas mengalami perubahan pola yang semua bersifat non-permanen. Perubahan yang menjadi permanen dan kembali ke non-permanen. Selanjutnya, migrasi di Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, yaitu pada Pulau Jawa dan Sulawesi pada tahun 2010 ini merupakan daerah pengirim migran terbesar keluar dari pulau tersebut. Hal ini terlihat dari angka migrasi neto recent yang mempunyai nilai negatif, yang menunjukkan bahwa angka migrasi yang keluar itu lebih besar dibandingkan angka migrasi yang masuk. Di Pulau Jawa juga angka migrasi neto recent ini mencapai puncak pada tahun 2010, yakni mencapai minus 3,50. Pada tahun 2000 sampai 2010 migrasi masuk mulai berkembang, sebaliknya yang keluar semakin meningkat.
Dengan demikian, meningkatnya pembangunan di berbagai pulau lain akibat pembangunan kawasan di Indonesia bagian tengah dan timur, ini arah arus migrasi mulai berubah dari Jawa ke arah Kalimantan. Selanjutnya, di Pulau Kalimantan sendiri, migrasi masuk Risan terus meningkat dan nilai migrasi neto Risan selalu positif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini memiliki arti bahwa di Pulau Kalimantan itu lebih banyak pendatang daripada orang yang keluar meninggalkan pulau tersebut. Hal ini dapat berarti bahwa Pulau Kalimantan ini memiliki daya tarik yang besar. Selain itu, adanya program transmigrasi yang besar-besaran ke wilayah tersebut pada masa Orde Baru. Berkembangnya sarana prasarana, lingkungan alam yang masih asli, harga tanah yang masih murah dengan biaya sewa atau kontrak rumah yang masih rendah, serta perkembangan ekonomi industri di pulau ini, terutama di Pulau Kalimantan. Di bagian timur, menjadikan peluang dan kesempatan kerja yang terbuka di wilayah ini. Ini merupakan sebab dari meningkatnya tingkat migrasi di pulau tersebut. Bisa kita lihat presentasi migran recent yang masuk dan keluar dan neto menurut pulau dan tempat tinggal pada 5 tahun yang lalu, dan pulau tempat tinggal sekarang berdasar pada tahun 1990 sampai 2010, di mana kita lihat terdapat pada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Migrasi di Indonesia selanjutnya yaitu angka migrasi yang masuk recent tertinggi sejak tahun 80 juga terdapat pada Provinsi DKI Jakarta, di mana di provinsi tersebut merupakan provinsi terpadat penduduknya pada tahun 2010 dan terdapat hampir 70 pendatang untuk setiap 1.000 penduduk. Provinsi kedua dengan jumlah pendatang terbanyak adalah Yogyakarta, di mana 71 pendatang dari 1.000 penduduk. Ketiga ada Kalimantan Timur, di mana ada 67,5% per 1.000 penduduk, dan diikuti dengan Kalimantan Tengah, di mana ada 62,1 per 1.000 penduduk, dan pada Provinsi Riau dengan 60,3 pendatang dari 1.000 penduduk. Selanjutnya yaitu selain angka migrasi yang masuk recent, angka migrasi keluar recent pada suatu provinsi juga dapat mencerminkan apakah suatu daerah merupakan wilayah yang tidak disenangi. Wilayah untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain, provinsi ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Selanjutnya, jumlah migran yang keluar dari suatu provinsi dalam 5 tahun terakhir dalam SP 2010 masih didominasi oleh provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara juga merupakan provinsi dengan angka migran keluar recent yang besar, yakni urutan kedua dan keempat. Dilihat secara relatif terhadap penduduknya, data SP 2010 ini menunjukkan angka migrasi keluar recent tertinggi terpadat di Provinsi DKI Jakarta, yakni hampir 101 orang per 1.000 penduduk, di mana tingkat migrasi keluar recent kedua tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Barat dengan angka hampir 35 orang per 1.000 penduduk. Hal ini berkaitan dengan budaya rantau pada masyarakat suku Minang. Ditinjau dari angka migrasi neto recent, data hasil SP 2010 menunjukkan ada 5 provinsi penerima migran recent terbesar, yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Yogyakarta, dan Riau. Dan baru diikuti oleh Provinsi Banten pada posisi ke-6, di mana nilai angka migrasi neto berkisar antara 28 sampai 45. Sedangkan 5 provinsi pengirim migran utama recent adalah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Timur.
Selanjutnya, pada Provinsi Yogyakarta dan Kalimantan Selatan ini, angka migrasi neto menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dengan angka yang terus positif dari sensus penduduk 1980 sampai sensus penduduk 2010. Sebagaimana telah dikenal, Provinsi Yogyakarta ini sebagai provinsi pelajar. Oleh karena itu, tingginya angka migrasi yang terus masuk dimungkinkan oleh banyaknya pendatang dari berbagai provinsi lain di Indonesia dengan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Selanjutnya berikut adalah tabel angka migrasi recent menurut provinsi pada tahun 1980 dan 2000 hingga 2010. Selanjutnya itu migran recent pada tahun 2010 itu didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun, di mana ada 85,94% penduduk usia produktif di Indonesia pada tahun ini merupakan migran recent. Hampir semua provinsi mempunyai gambaran pada pola yang sama, yakni didominasi oleh penduduk usia produktif, diikuti penduduk usia non-produktif, dan penduduk tidak produktif. Gambaran ini selalu dengan teori Tadaro yang mengatakan bahwa motif ekonomi menjadi motif paling kuat dalam memutuskan untuk bermigrasi. Dengan motif tersebut, maka yang bergerak untuk melakukan migrasi adalah orang-orang yang berada pada usia produktif, yakni usia 15 sampai 64 tahun. Selanjutnya, materi akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya ialah migrasi di Indonesia ditinjau dari segi jenis kelamin. Migrasi recent pada penduduk laki-laki ialah 52,44% lebih tinggi dibandingkan dengan migran recent penduduk perempuan itu 47,56%. Angka migrasi recent berjenis kelamin perempuan di sensus penduduk 2010 ini menunjukkan sudah adanya peluang kerja bagi perempuan yang semakin luas sehingga banyak kaum perempuan meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan baik di kota maupun di wilayah lain. Selanjutnya, Ravenstein mengatakan bahwa perempuan biasanya bermigrasi dalam jarak dekat, tetapi teori ini telah terbantahkan karena saat ini di Indonesia perempuan melakukan migrasi jarak jauh sampai ke luar negeri untuk memperoleh pekerjaan. Berdasarkan data sensus penduduk 2010 ialah penduduk migran recent secara nasional. Hal ini memberi arti bahwa dalam setiap 100 orang migran recent perempuan di Indonesia terdapat 110 laki-laki. Nilai seks rate tertinggi berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan besaran 158,21, di mana hal ini berarti dalam setiap 100 orang migran recent perempuan di NTB terdapat 158 orang laki-laki. Sedangkan nilai seks ratio terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan besaran 91,56, di mana hal ini berarti dalam setiap 100 orang migran recent perempuan di DKI Jakarta hanya terdapat 92 orang laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak migran recent yang berjenis kelamin perempuan yang pindah ke DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir.
5 tahun terakhir. Adapun dalam hal rasio ketergantungan secara nasional angka dependensi ratio penduduk migran recent di Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2010 adalah 16,36. Hal ini mengandung arti bahwa dalam setiap 100 orang penduduk migran recent yang berada dalam usia produktif menanggung beban 16 orang penduduk migran recent yang berusia non-produktif. Angka rasio ketergantungan terendah terdapat di provinsi Kepulau Kepulau Kepulauan Riau ialah 7,7, Provinsi DKI Jakarta 8,4, dan Provinsi Bali 9,2, sedangkan angka rasio ketergantungan tertinggi dari hasil sensus penduduk 2010 terdapat di 3 provinsi terbarat di Indonesia, yakni Sumatera Utara ialah 28,6, Sumatera Barat 26,18, dan di Aceh ialah 23,74%. Jika diperhatikan dari status perkawinan, lebih dari separuh migran recent berstatus sudah menikah, ialah 55,31%, dengan provinsi tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat, ialah 67,3%. Hal ini dapat dimaknai bahwa migran pada umumnya sudah menikah atau melakukan pernikahan selama dia bermigrasi, di mana hal ini mengindikasikan pula migrasi yang dilakukan dengan membawa keluarga atau ikut suami, istri, orang tua maupun anak. Angka penduduk migran berstatus kawin ini lebih rendah jumlahnya jika dibanding dengan penduduk bukan migran. Kemudian adapun tingkat pendidikan menjadi tolak ukur dari kualitas migran yang masuk maupun keluar dari suatu wilayah, baik dari sisi alasan dia berpindah maupun dari sisi tujuan ia berpindah. Kemudian migran dengan pendidikan tinggi cenderung berpindah dikarenakan alasan pekerjaan, sedangkan pada migran dengan karakteristik pendidikan yang rendah alasan berpindah biasanya adalah alasan yang berkaitan dengan kekeluargaan, seperti ikut suami, orang tua, maupun saudara. Adapun persentase penduduk migran recent menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2010 seperti yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk migran recent yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai kegiatan utama bekerja. 90,26% dari mereka yang bekerja, 59,6% migran recent ini bekerja di sektor jasa-jasa, 25,7% bekerja di sektor manufaktur, dan 15,87% sisanya bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi, data sensus penduduk menunjukkan bahwa 9,74% penduduk yang berstatus migran recent merupakan pengangguran. Angka ini terdiri dari persentase migran recent yang sedang mencari pekerjaan dan migran recent yang bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan. Sedangkan persentase penduduk migran recent yang berstatus bukan angkatan kerja atau mengurus rumah tangga, sekolah, dan lainnya adalah 26,74%, persentase 26,74%. Persentase ini lebih rendah dibandingkan persentase penduduk bukan migran yang berstatus bukan angkatan kerja atau 30,42%. Berdasarkan status pekerjaan 65,23% penduduk migran recent bekerja sebagai buruh atau karyawan. Dengan kata lain, 2 dari 3 penduduk yang berstatus sebagai migran recent cenderung bekerja sebagai buruh atau karyawan.
Persentase penduduk migran recent tertinggi yang bekerja sebagai buruh atau karyawan terdapat pada Provinsi DKI Jakarta, 66,11%, Kepulauan Riau 58,66%, Provinsi Banten 49,2%, Kalimantan Timur 49,10%, dan Provinsi Jawa Barat ialah 39,54%. Tingginya persentase penduduk migran recent yang bekerja sebagai karyawan dan buruh di DKI Jakarta menunjukkan bahwa daya tarik Jakarta sebagai ibu kota masih cukup tinggi, yang juga dikarenakan tersedianya lapangan kerja terutama sektor formal di provinsi ini. Selain itu, tingginya persentase penduduk migran recent yang bekerja sebagai karyawan dan buruh di Provinsi Kepulauan Riau, Banten bahkan Kalimantan Timur diduga kuat karena perkembangannya industrialisasi di provinsi-provinsi yang ada akhirnya membuka banyaknya perkantoran dari berbagai sektor di provinsi ini, di mana hal ini menjadi gula yang menyebabkan migran berdatangan. Baik, sekian mungkin saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian mengenai persentase kelima materi. Selanjutnya yaitu kita beralih ke sesi tanya jawab. Siapa bertanya duluan? Biar saya. Yang mau saya tanyakan itu ialah apa yang memicu terjadinya migrasi penduduk? Bisakah Anda untuk menjawabnya, membantu? Yang memicu terjadinya migrasi pada penduduk itu banyak studi yang menunjukkan bahwa alasan migrasi itu banyak. Alasan utamanya yaitu karena ekonomi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa adanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan atau pendapatan yang lebih besar, serta tingkat gaji atau upah yang diperoleh di desa belum dapat menjamin kesejahteraan migran dan keluarganya. Contoh lainnya itu contohnya juga pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang yang di pedesaan, contohnya pada mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi di perkotaan. Seperti kita di Samata, banyak imigran yang masuk ke Samata untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Baik, saya kembalikan ke penanya. Baik, saya terima dan makasih telah menjawabnya. Adapun pertanyaan dari Anda? Baik, saya akan mempertanyakan mengenai apa sih dampak negatif dari terjadinya migrasi penduduk yang tidak terkendali. Mungkin bisa dijelaskan? Dampak negatif terjadinya migrasi penduduk yang tidak terkendali itu adapun dampak negatif dari migrasi itu ialah yang pertama, kepadatan penduduk yang tinggi akan memunculkan banyak pemukiman yang kumuh. Kemudian adapun yang lain ialah kriminalitas tinggi karena banyaknya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya itu yang ketiga ialah kemiskinan karena tenaga kerja tidak memiliki skill atau kemampuan yang lebih. Baik, bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik teman-teman, mungkin sekian presentasi materi dari kami, kelompok Salut, yaitu Salsa dan Lutfia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.